konbanwa, Mr. Hirodes. Genki desu ka? こんばんは。元気です。ありがとうございます。はじめまして、私はルシキジャミタです。よろしくお願いします。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。紹介する機会をありがとう。どうもありがとう。いえいえ。あなたのビデオが好きです。特にあなたの家族について。ありがとう。はじめにこのビデオを録画してもいいですか？ Mr. Hirodes。いいんですよ。Mister udah berapa lama ya hidup di sana? Dari tahun 2012. 12 tahun. Doko ni hikoshitai desu ka? Kan pasti ada tuh target-target aku mau di kota ini gitu. Kayak gitu kan Mister awal-awalnya? Aku awalnya ikut istri soalnya ya. Istri tinggal di Gifu. Jadi aku juga ngikut tinggal di Gifu. Oh, jadi sebelum pindah ke Jepang itu sudah kenal sama calonnya itu, sama calon istri? Iya. Oh, hai. Aku nggak pernah kumpul sama orang Indonesia di sini malah. Oh ya? Dulu sekali waktu pertama kali ke Jepang, sering kumpul-kumpul. Terus akhirnya ya karena apa ya? Kalau kumpul sama komunitas itu, kita nggak bisa berkembang lama-lama. Oh, ya. Kalau yang di kota besarnya kurang lebih berapa lama, berapa jam gitu, Mister, jaraknya dari tempat Mister? Kalau dari sini, paling dekat itu Nagoya. Nagoya? Ya. Nagoya. Berapa jam? Kalau naik kereta, setengah jam. Kalau naik mobil, 1 jam. Oh, ya. masih dekat lah ya, nggak terlalu jauh. Nagoya. Ya. Sering gempa nggak, Mister, di sana? Yes. Sering gempa sih, tapi ini nggak berapa terasa kalau di Gifu ya. Hai. Yang sering itu paling daerah Osaka ya, gempanya ya, Mister ya. Akhir-akhir ini paling sering di daerah itu, di Ishikawa. Itu di atas dekat Laut Jepang itu. Akhir-akhir ini banyak sekali gempa. Most popular place-nya di Jepang itu sebetulnya di mana, Mister? Ninkino Basho. Kalau di Jepang itu di daerah mana? Di Tokyo, Osaka. Kereta api jalan tol juga udah ada. Udah ada ya. Hai. Iya. Nah, sekarang kita berlanjut ke Bunsoyoken. Itu apa aja, Mister, yang perlu disiapin? Selain pas foto. Harus ngisi itu ya. CV. Ya, CV itu dalam bahasa Jepangnya Ririkiso. Itu kertasnya bisa beli di Konbini. Oh. Lalu harus tulis tangan. Ya boleh diketik di komputer terus printer nggak boleh. Oh, sampai sekarang masih seperti itu, Mister? Sampai sekarang masih seperti itu. Kenapa? Soalnya pihak perusahaan itu bisa tahu dari tulisan tangan kamu karakter orang ini kayak gimana gitu. Hai. Lalu apalagi juga izin tinggal, domisili kayak gitu-gitu? Ada juga sih itu ya. Kalau untuk orang asing itu ya Resident Card. Resident Card itu dapetinnya gimana, Mister? Begitu tiba di Jepang, kita dapat Resident Card itu. Oh.
Nah, residen card itu, residen gitu kan ada masanya berapa tahun gitu kan. Terus visanya bisa apa gitu kan. Iya. Kalau visa pelajar itu dibatasi kan untuk pekerjaannya nggak bisa bekerja full time, harus bekerja paruh waktu. Kalau aku kan visanya bisa, kalau dalam bahasa Jepang itu bisa apa itu? Karena pasangan orang Jepang. Hai. Itu beda dengan visa tinggal permanen kah, Mister? Beda. Kalau visa tinggal permanen itu gimana, Mister? Kalau visa tinggal permanen itu karena udah lama tinggal di Jepang. Terus pajak nggak pernah telat bayar, asuransi juga nggak pernah telat bayar. Kita bisa ngajukan visa itu, untuk mendapatkan visa itu, permanen resident. Kemudian persiapannya, Seikatsu no Junbi apa aja, Mister? Selain bahasa. Ya, harus bisa bahasa Jepang. Dulu bahasa Inggris, harus bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang, betul. Dulu Mister belajar di mana? Di kayak lembaga persiapan untuk berangkatnya atau kursus sendiri? Kursus sendiri ya, betul. Seikatsu no Junbi karena di Jepang itu ada 4 musim ya. Ya, harus siap baju untuk musim dingin dan musim panas. Musim panasnya lebih panas di sana atau masih lebih di Indonesia? Gimana ya, kalau beda ya, panas Indonesia sama di sini beda soalnya. Gimana? Coba digambarkan. Kalau di sini itu panasnya kayak masuk di sauna. Kalau di Indonesia kan masih ada angin sejuk gitu kan. Ya. Makanya di Jepang itu kan kalau di Jepang kan di musim panas terutama ada yang namanya Netsuso. Apa itu, Mister? Itu orang yang sakit karena terlalu panas. Karena hawanya terlalu panas. Lalu? Terus bisa meninggal karena panas itu. Hai. Kebalikannya kalau musim dingin banget ya, Mister ya? Dingin banget, tergantung daerahnya juga. Tergantung daerah. Oke. Iya. Tentang snow sport, no basho. Kan di dunia kan terbagus katanya tempat-tempat snow-nya ya. Kira-kira saya kerja di sana itu bisa cukup nggak ya? Di sana itu udah termasuk pendapatan UMR kah? Atau setidaknya kita harus tahu standar hidup di sana itu berapa rupiah misalkan di Indonesia. Sempat kepikiran gitu nggak, Mister? Sempat kepikiran gitu juga sih. Cuma biasanya kalau standar itu di desa sama di kota beda. Bisa digambarkan berapa yen gitu, Mister? Sama juga gaji di kota sama di desa juga berbeda. Kalau tinggal di desa itu gaji 150.000 yen itu tak cukup. Tapi kalau tinggal di kota seperti Tokyo, Osaka, nggak bisa hidup dengan gaji segitu. Kalau di kota besar berapa, Mister? Minimal. Ya, minimal. Di mana nih? Di Tokyo. Tokyo, anggap aja. Di Tokyo 220.000 yen. Hampir 2 sekitar kali. 22 juta. Ya. Itu pun masih pas-pasan. Pas-pasan, nggak bisa nabung, nggak bisa plesir. Nggak bisa nabung. Mister Reno. Indomie tiap hari. Jadi kayak anak kos-kosan gitu ya. Jadi kayak anak training. Setelah tentang pendapatan, tadi kan Mister sempat info tentang pajak, asuransi. Ketentuannya gimana sih, Mister, tentang begitu itu? Baik yang
warga Jepang tinggal di luar negeri maupun orang asing tinggal di Jepang, itu gimana pemberlakuannya untuk asuransi dan pajak? Oh, di sini karena kerja di sini ya. Kalau kerja di sini ikuti asuransi dan pajak di sini. Oh. Jadi asuransi kesehatan, terus pajak tinggal. Pajak tinggal? Pajak tinggal tuh seperti apa, Mister? Jadi pajak tinggal tuh pajak tinggal itu biasanya udah dipotong ya dari perusahaan ya, apa dipotong dengan gaji perusahaan. Jadi asuransi, pajak tinggal, terus apa nih, ranking itu apa? Jaminan masa tua. Jam sostek mungkin ya itu, di Indonesia. Iya, jam sostek ya. Mereka gaji kita 300.000 yen per bulannya. Gaji kotor itu belum dipotong yang 3 itu tadi. Setelah dipotong akhirnya cuma berapa? Cuma 220.000 yen. Lumayan ya. Pajak, iya lumayan juga, pajak, asuransi, jaminan. Kalaupun orang asing tinggal di Jepang itu sudah membayar pajak, asuransi dan sebagainya, itu tapi memperlakukan kitanya itu masih seperti gaijin, seperti orang asing. Begitukah, Mister? Atau gimana maksudnya ya? Iya kayak gitu sih. Jadi gimana? Emang sih kalau orang Jepang itu, mereka itu nggak bisa gimana ya, masih ada pembatas gitu loh, sepertinya. Aku orang Jepang, kamu orang asing. Oh iya. Kamu juga merasakan gitu dari keluarganya istri, masih dianggap gaijin gitu? Awal datang itu masih merasakan seperti itu, seperti itu. Iya. Tapi setelah 12 tahun tinggal di sini, udah dianggap orang Jepang sendiri. Oh iya. Untuk yang udah kenal ya. Kalau sama udah kenal. Tapi kalau untuk pertama kali ketemu sama orang Jepang, itu masih dianggap orang asing. Kayak kelihatan dari wajah. Iya. Ya hitam banget, hitam jelek lagi. Oke, dulu berarti penjamin yang buat Mister itu berarti dari istri ya? Iya. Istri Okasa. Hai. Sepertinya nggak terlalu beda jauh ya, Mister ya, kalau Tabemono. Bener. Nggak terlalu beda jauh sih. Betul. Tapi nasi di sini lebih enak daripada nasi di Indonesia. Di sana ada kerupuk nggak, Mister? Nggak ada. Kerupuk putih nggak ada, kerupuk putih kan, kerupuk nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kalau kerupuk udang masih ada. Oh, masih ada. Tapi nggak ada rasanya. Oh, lebih hambar ya. Lebih hambar. Lalu tentang hito-bitonya, kira-kira gesturnya, karakternya sama nggak, Mister, sama orang Indonesia? Manusianya kok dibilang gitu ya, sifatnya beda ya. Gimana kalau orang Indonesia kan lebih kekeluargaan gitu kan. Kalau di sana lebih cepat akrab gitu kan. Kalau di sini sama tetangga sendiri aja nggak tahu siapa namanya. Katanya itu kayak males ngomong ya. Kalau kenal. Males ngomong juga. Kayak gimana ya? Gak peduli. Ya, kebanyakan ya orang Jepang nggak gitu semua sih. Oh. Mungkin karena gimana? Mungkin karena budayanya juga nggak mau ngurusin urusan orang lain gitu. Berarti tegur sapa juga nggak ada ya, Mister ya?
Misalkan kita santai, jalan santai gitu, senyum gitu, nggak ada. Senyum nggak ada, tapi paling cuma bilang selamat pagi gitu aja. Oh. Tapi ada sisi baiknya juga, sisi bagusnya ya Jepang ya. Mereka itu disiplin. Kereta itu 1 detik pun nggak tolak. Wow. Amazing. Pas gitu datang. Jadi kalau misalnya janjian sama orang Jepang, ketemuan di mana? Ketemuan di stasiun jam 8 gitu kan. Itu kita nggak boleh telat. Lebih bagusnya diawali 8 kurang 10 menit. Ya, 8 kurang 10 menit udah ada di sana. Itu paling bagus. Beda sama orang Indonesia ya. Iya. Orang Indonesia janji jam 8 ketemuan, udah jam 8 di telepon. Oh, aku lagi dalam perjalanan. Perjalanannya masih di depan pintu itu. Iya. Kalau ngomongin Bito ini ya Mister ya, tadi kan sempat di awal-awal Mister Herodes ini bilang kalau saya kumpul sama sesama Indonesia nggak akan berkembang gitu ya. Sedangkan kalau sifat karakternya orang Jepang seperti itu, apa nggak kesusahan untuk beradaptasi? Awal-awal itu awal 3 tahun datang ke Jepang. Aku nggak bakalan mampu hidup kalau nggak dalam komunitas orang Indonesia. Awal 3 tahun Jepang. Tapi setelah 3 tahun, aku rasa aku nggak akan berkembang kalau aku terus di dalam komunitas orang Indonesia. Dalam komunitas orang Indonesia itu kita semuanya itu kerja bareng orang Indonesia. Jadi semuanya itu kumpulan orang Indonesia, cuman mereka tinggal di Jepang aja. Kerja tinggal sama orang Indonesia. Enak sih, gampang sih. Kita juga nggak perlu belajar bahasa Jepang juga sih, karena kita semuanya orang Indonesia kan. Iya. Tapi sisi buruknya itu ya gitu. Ada yang tinggal 10 tahun di Jepang, masih ada juga yang nggak bisa bahasa Jepang. Karena mereka nggak lepas dari komunitas orang Indonesia yang ada di Jepang itu. Ya. Jadi kalau misalnya mbaknya ingin ke Jepang awal-awal kan, saya anjurkan untuk kumpul di komunitas orang Indonesia. Baik. Sampai terbiasa dengan kehidupan di Jepang.